Kenapa roh Kain menguasai gereja? Karena roh ini suka bersaing. Roh ini tidak suka ada yang melebihi mereka. Roh ini akan berkuasa kepada orang-orang yang berusaha menyingkirkan, menyikut kanan dan menyikut kiri, menginjak orang dan supaya dia sendiri yang naik. Itu akan membunuh penyembah. Seorang penyembah tidak akan mengejar posisi. Seorang penyembah tidak akan mengejar prestasi. Seorang penyembah tidak akan mengutamakan dengan cara menginjak atau sikut sana, sikut sini. Penyembah itu akan keluar di hadapan Tuhan. Keharumannya, kesukaan Tuhan ada dalam hidupnya. Tuhan sendiri yang menaruh hidupnya. Tuhan sendiri yang memberkatinya. Tuhan sendiri yang mengangkatnya. Tuhan sendiri yang meletakkan di tempatnya. Karena itu penyembah berbeda dengan roh pesaing. Kalau Kain, gambaran daripada orang-orang yang bersaing di dalam gereja, yang berusaha untuk menjatuhkan, yang berusaha untuk menggembosi, yang berusaha untuk menggosipkan, yang berusaha untuk membuat orang lain tergeletak, itu adalah Kain, roh Kain. Tetapi Habel, penyembah, tidak berurusan dengan perkara-perkara demikian. Dia sibuk dengan korban persembahannya di hadapan Tuhan. Pada saat itu, Habel membawa hidupnya menjadi seorang gembala daripada kambing dombanya. Pada saat itu dia bukan menjadi pedagang kambing domba atau menjadi pedagang daging. Pada saat itu manusia belum makan daging. Jadi apa yang sebenarnya dilakukan oleh Habel? Dia adalah penyembah. Dia menyiapkan korban-korbannya. Dia mengkhususkan kambing dombanya. Dia mengkuduskan kambing dombanya supaya dia sendiri bisa membawa korban itu di hadapan Tuhan. Bukan saja dia mempersiapkan kambing dombanya sebagai korban persembahan, tetapi dia juga bawa hidupnya. Dia bangun hidupnya, dia jaga hidupnya, dia kuduskan hidupnya, dan dia berdiri di hadapan Tuhan sebagai penyembah di hadapannya. Dia terus berdiri menjadi orang yang menyukakan Tuhan. Karena itu ketika dia dibunuh, darahnya berteriak-teriak, darahnya berseru-seru kepada Tuhan. Tidak ada pada hari ini orang yang seperti Habel, yang hidupnya hanya untuk Tuhan, hanya untuk persembahan kepada Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Kain pada hari-hari ini? Ada banyak hal-hal yang menyedihkan. Kalau di dalam gereja ada persaingan, di dalam gereja ada persekongkolan, di dalam gereja ada penggembosan, di dalam gereja ada pembusukan, di dalam gereja ada sikut kanan, sikut kiri, ada gosip-gosip, maka itulah roh Kain. Dan Kain bukan penyembah. Karena itu biarkanlah pada saat ini, apa yang Tuhan temukan dalam hidup kita, orang-orang yang menjadi penyembah. Penyembah tidak akan sikut kanan, sikut kiri. Penyembah akan mengeluarkan keharumannya di hadapan Tuhan. Penyembah akan membawa korban hidupnya di hadapan Tuhan. Penyembah akan menyukakan Tuhan. Tidak ada kebusukan, tidak ada ketidakbenaran, tidak ada ketidakberesan. Yang ada adalah keharuman di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah pada kesempatan ini gereja Tuhan dibawa kepada kemurnian. Murni itu artinya tidak ada satupun yang kotor di dalamnya. Murni itu artinya bening. Murni itu artinya jernih. Murni itu tidak ada yang berbeda sedikit pun. Murni itu adalah polos. Murni itu adalah tenang. Murni itu adalah teduh. Murni itu adalah segala sesuatu yang mencerminkan wajah Kristus di dalamnya. Karena itu saudara, pada hari ini
biarkanlah para pemimpin pelayanan umat Tuhan berdiri di hadapan Tuhan, menyiapkan hidup kita sebagai korban persembahan yang hidup, dan membawa korban persembahan ini menjadi korban yang menyukakan Tuhan. Maka seperti yang Alkitab tuliskan terjadi, bahwa seperti Habel dan korban persembahannya diindahkan oleh Tuhan, dan jauhlah kita seperti Kain dan korban persembahannya yang tidak diindahkan Tuhan. Karena itu saudara, biarkanlah kita melayani dengan kemurnian, kita melayani dengan ketulusan, kita melayani dengan pengabdian. Semua yang murni akan menyukakan Tuhan, semua yang tulus akan berkenan kepada Tuhan, dan semua yang penuh dengan pengabdian menjadi hal yang berharga di hadapan Tuhan. Karena itu, biarkanlah kemurnian itu muncul, pengabdian itu muncul, dan ketulusan itu muncul di hadapan Tuhan sebagai korban persembahan di hadapannya.